بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah, kita bertemu lagi di dalam tema yang berikut ini, yaitu tema yang ketiga. Tema yang kedua yang sudah saya sampaikan, yaitu mengenai hubungan tauhid yang pertama, yaitu hubungan yang kita sebut dengan hubungan ontologis. Nah, hubungan ontologis inilah kita memandang Allah sebagai Khalik dan kita memandang diri kita hanya sebagai makhluk. Nah, kebebasan-kebebasan yang diberikan sebagai makhluk ini dalam konteks yang pertama, dalam konteks ontologis ini kita mempunyai kebebasan-kebebasan baik dalam untuk berpikir, dalam kita bertindak maupun dalam menilai segala sesuatu. Jadi mau baik terserah kita, mau jelek terserah kita. Allah tidak campur. Inilah yang Allah katakan bahwa innallaha yukhayyiru ma biqaumin hatta yukhayyiru ma anfusihim. Jadi dalam hubungan ini kata kunci yang ada hanyalah kita menjadi manusia rasional, kita menjadi manusia yang logis. Tapi kalau hanya ini yang kita gunakan, kita akan menjadi seorang yang mempunyai kebebasan tanpa batas. Kita menjadi seorang liberalisme yang kalau istilah kita sekarang liberalisme yang kebebasan. Kita menjadi benar-benar seorang manusia yang mengarah kepada ateis, karena kita hanya tergantung, percaya dan yakin kepada diri kita dan kerja alam ini. Nah, ini yang pertama. Jadi dalam konteks tauhid yang kedua, pada kesempatan ini saya ingin membicarakan hubungan yang kedua, yaitu apa yang saya sebut dengan hubungan struktural. Nah, hubungan struktural ini kita semua tahu bahwa sifatnya adalah bersifat subordinasi, artinya ada hubungan atasan bahan, ada bos yang sebagai memerintahkan, ada sebagai staf anak buah yang melaksanakan perintah, itu tidak lebih. Nah, dalam konteks inilah Allah kita pandang sebagai Rabb, sebagai penguasa daripada alam semesta ini. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Allah adalah penguasa alam semesta ini. Nah, kita manusia ini dalam konteks ini kita sebagai abd, sebagai hamba, sebagai abdi, sebagai pelaksana apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, di dalam hubungan struktural inilah kata kunci yang tidak boleh kita tinggalkan. Mungkin di dalam kehidupan kita istilah-istilah kunci seperti patuh, taat, disiplin. Nah, di dalam hal inilah kita memposisikan diri kita. Nah, dalam konteks ini juga kita, kalau kita melihat apa yang disampaikan, informasi yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran, disinilah Allah memerintahkan kita wa'budullah, sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'an, janganlah kamu mempersekutukannya, wabil walidaini ihsana, kita harus berbuat baik kepada orang tua. Nah, inilah konteks struktural. Disinilah jika kita melaksanakan konteks ini, kita diberi pahala. Jika kita kita tidak melaksanakan perintah-perintah Allah ini, kita akan diberikan dosa. Nah, dalam konteks struktural inilah ada konsep pahala dan dosa, ada konsep balasan. Tapi kalau hanya ini yang kita pegang, kita meninggalkan misalnya konteks
tauhid yang pertama, kita hanya menggunakan konteks yang kedua, ini kita hanya sebagai pedagang, kita hitung untung rugi. Kita untung rugi. Nah, kalau kita hanya menghitung untung rugi, pahala dan dosa, kalau kita bandingkan, kalau kita hanya memposisikan diri kita dalam tauhid, dalam hubungan struktural ini kalau istilah kita, jangan dalam perdagangan itu jangankan untung, mungkin pulang modal kita nggak bakalan. Kenapa? Allah sudah katakan misalnya dalam Al-Quran, wal as, demi waktu, demi masa. Sesungguhnya manusia, innal insana lafi khusr, pasti rugi, kecuali illalladzina amanu wa amilus shalihat. Nah, dalam konteks illalladzina amanu inilah nanti kita kembangkan bagaimana hubungan-hubungan lain yang perlu kita bentuk sehingga menempatkan diri kita, selain kita melaksanakan tauhid yang pertama dan yang kedua ini, nanti kita meningkat lagi pada hubungan yang ketiga, yaitu hubungan komunikasi antara kita dengan Allah. Nah, jadi apa yang paling penting di dalam tema ini, bahwa kita sebagai manusia di dalam hubungan kita dengan Allah, dalam konteks struktural ini kita harus taat baik kepada Allah, baik kepada Rasul. Ati Allah wa ati Rasul, harus taat. Kita harus juga disiplin terhadap apa-apa yang diperintahkan Allah. Kita juga harus patuh apa-apa yang dikehendaki Allah terhadap kita. Nah, inilah dalam konteks hubungan struktural. Insya Allah nanti dalam pertemuan berikut kita akan membahas dalam konteks hubungan komunikasi. Bagaimana kita berkomunikasi sebagai manusia, kita melakukan komunikasi dengan Allah. Sebab di dalam struktural ini kita tidak melihat, kita tidak mengembangkan hubungan komunikasi. Kita hanya melaksanakan perintah-perintah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira dalam tema ini cukup apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.